Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat bersama keluarga. Sebelumnya, saya mewakili kelompok 2 akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hori Aina selaku dosen pengajar manajemen program gizi di Stikes Surabaya. Baik, untuk materi yang akan kami paparkan yaitu tentang penentuan prioritas masalah dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Selanjutnya, seperti peribahasa karena tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan 6 orang tim kami dari kelompok 2 yaitu Novi Sulisdiana, Ibu Sulistiani, Esti Veronica, Alif Akbar, Yunika Milasari, dan terakhir Dea Narulita Putri. Baik, selanjutnya silakan menyimak presentasi dari kami. Definisi Urgency, Seriousness, Ground atau USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan. Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan prioritas masalah dengan metode teknik scoring, yaitu dengan skala nilai 1-5 atau 1-10. Urgency, yaitu seberapa mendesak masalah tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu. Seriousness, yaitu seberapa serius masalah tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan masalah tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah yang menimbulkan penyebab tidak terpecahkan. Ground, yaitu seberapa besar kemungkinan masalah tersebut berkembang dikaitkan kemungkinan masalah. Penyebab masalah akan semakin memburuk kalau dibiarkan. Cara kerja. 1. Persiapan. Pembagian pekerjaan atau gugus tugas perlu dilaksanakan sebelum pertemuan dimulai, di mana ditentukan siapa yang akan menjadi pimpinan proses USG, siapa yang melakukan tugas sebagai notulis, dan orang yang menulis di flipchart, siapa yang melakukan scoring dan menghitung hasilnya untuk menentukan ranking, siapa yang akan membacakan hasilnya. Peserta yang akan bergabung dalam kelompok USG adalah peserta yang memiliki kemampuan melakukan analisis dan mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menekankan pentingnya tugas kelompok, menekankan pentingnya sumbangan pikiran setiap peserta, memberikan petunjuk kegunaan hasil pertemuan, memberikan sambutan yang bersifat hangat dan ramah, serta menentukan siapa yang akan diundang atau dilibatkan dalam pertemuan untuk melakukan proses metode USG. Jumlah peserta berkisar antara 7-10 peserta. Data yang dibutuhkan untuk metode USG yaitu hasil analisa situasi, informasi tentang sumber daya yang dimiliki, dokumen-dokumen tentang perundang-undangan, peraturan serta kebijakan pemerintah yang berlaku, dan proses dinamika kelompok. Proses dinamika kelompok. Penjelasan tentang teknik scoring. Proses terutama menyangkut jalannya proses dengan menekankan pentingnya untuk menciptakan suasana kerjasama, saling pengertian, dan kesatuan pandangan dari setiap peserta dalam melakukan setiap tahapan proses. Tujuan diadakannya yakni berorientasi pada masalah dan pemecahan masalah. Waktu penggunaan metode
USG adalah penentuan prioritas masalah dilaksanakan apabila pihak perencana telah siap mengatasi masalah yang ada. Serta hal yang sangat dipentingkan adalah aspek yang ada di masyarakat dan aspek dari masalah itu sendiri. Contoh di bidang gizi, identifikasi masalah kesehatan. Dengan melihat uraian pada bab terdahulu, nampak masih ditemukan permasalahan program gizi. Hal ini dapat dilihat bila kita bandingkan hasil cakupan kegiatan dengan indikator keberhasilan program menghasilkan beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan target capaian, serta melihat dari harapan masyarakat sehingga dapat diperoleh beberapa permasalahan program gizi, yaitu yang pertama, kelengkapan imunisasi, 2, ASI eksklusif, dan yang ketiga, balita stunting. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, 1, merupakan pandangan banyak orang dengan kemampuan yang sama sehingga dapat dipertanggungjawabkan. 2, diyakini bahwa hasil prioritas masalah dapat memberikan objektivitas. Yang ketiga, bisa diidentifikasi lebih lanjut apakah masalah tersebut dapat diselesaikan secara mainstable atau tidak. Kekurangannya, cara ini lebih banyak berdasarkan asumsi dengan keterbatasan tertentu yang melemahkan eksistensi permasalahan. Dan jika asumsi yang disepakati lebih banyak dengan keterbatasan, maka hasilnya akan bersifat subjektif. Penentuan masalahnya dengan menggunakan metode USG, di mana permasalahannya ada 3 kategori. Yang pertama, ASI eksklusif, kelengkapan imunisasi, dan balita stunting. Menggunakan skor 1-5. 1 sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, dan 5 sangat besar. Di mana dari 3 permasalahan gizi tersebut, balita stunting mendapat skor paling tinggi, yaitu sebesar 13. Plan of Action Stunting. Tujuannya menambah tinggi badan pada balita. Programnya home visit keluarga binaan. Objektifnya memberikan penyuluhan kepada keluarga balita terkait dengan stunting. Action atau metode atau aksinya, home visit keluarga binaan dan memantau perkembangan keluarga binaan. Waktunya kurang lama, selama 1 bulan. Program tersebut dilaksanakan oleh tim. Evaluasinya, seluruh keluarga binaan yang sudah terdaftar. Alatnya menggunakan desain leaflet dan poster, menggunakan food model. Dana pengadaan leaflet dan poster 2.000 per kali jumlah keluarga binaan. Tujuannya, 1. Menentukan kendala pada ibu balita terkait tentang pola asuh dan pemberian makanan terutama pada protein hewani dan zinc. 2. Menemukan solusi dari kendala yang dihadapi. Metode dan Focus Group Discussion atau VGD, di mana metode tersebut dapat mengenali informasi dari ibu balita tentang masalah yang mereka hadapi mengenai pola asuh dan pemberian makanan, serta mencari solusi atas masalah yang akan dihadapi. Waktu dan lokasinya 29 Oktober 2019. Sasarannya keluarga binaan, penanggung jawabnya adalah tim. Evaluasinya seluruh keluarga binaan yang sudah terdaftar. Alat dan dananya, alat tulis dan panduan FGD. Dananya 2.000 kali jumlah keluarga binaan. Sumber dana adalah mahasiswa tersendiri. Metrik kegiatan home visit keluarga binaan. Aspek rencana. Tujuannya, 1. Meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai pola asuh. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai pemberian makanan
pada balita stunting, terutama protein hewani dan zinc. Indikatornya, keluarga binaan memahami pentingnya memperhatikan pemberian makanan terutama protein hewani dan zinc. Sumbernya menggunakan kuesioner. Sasarannya adalah keluarga binaan. Indikatornya keluarga binaan yang sudah terdaftar. Bukti sumber stiker. Pelaksananya adalah tim. Untuk SDM-nya penyuluh, alatnya menggunakan leaflet dan food model. Indikatornya tersedianya seluruh alat yang dibutuhkan. Sumber buktinya adalah daftar alat. Pelaksana tim. Outputnya pengetahuan keluarga binaan terkait pemberian makan terutama protein hewani dan zinc dapat meningkat. Indikatornya rata-rata nilai post-test meningkat jika dibandingkan dengan pre-test. Sumber buktinya nilai hasil pre-test dan post-test. Pelaksananya adalah tim. Kegiatannya penyuluhan dengan materi. 1. Peran protein hewani dan zinc untuk balita stunting. 2. PMBA yang tepat. Dan 3. Pemantauan. Indikatornya semua materi tersampaikan. Sumber buktinya notulensi kegiatan. Pelaksananya adalah tim. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian tadi presentasi dari kami mengenai penentuan prioritas masalah dengan metode USG. Silakan untuk teman-teman komen di kolom komentar jika ada saran atau pertanyaan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi dari kami dan jangan lupa untuk subscribe dan like agar kami tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.